para pecinta serial drama India, kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Dan episode pun dimulai. Dan diperlihatkan Hetal dan Kokila sedang berbincang-bincang. Hetal dan Kokila sangat senang untuk saat ini karena Gopi diketahui sedang hamil. Urmila mencoba menelpon Rasi, tetapi tidak disangka-sangka yang mengangkat telepon itu adalah Kokila. Sontak saja Urmila pun kaget mendengar suara Kokila. Lalu dengan nada yang terbata-bata, Urmila menyuruh Kokila untuk memberikan teleponnya kepada Rasi. Urmila merasa sangat lega. Bel rumah pun berbunyi, itu tandanya Ahem segera pulang dari kantornya. Gopi pun terlihat sangat senang, karena pujaan hatinya telah tiba. Begitu juga dengan Ahem, ia sangat senang saat pulang ke rumah disambut oleh Gopi, istrinya tercinta. Gopi pun langsung memakai sarinya, ia sangat tersipu malu-malu. Lalu nenek menyuruh Gopi untuk membuatkan teh untuk Ahem. Dan Gopi pun mengiyakannya. Gopi pun sangat senang melayani Ahem untuk sepenuh hati. Tetapi Kokila malah menyuruh Rasi untuk membuatkan tehnya. Karena Gopi sedang hamil, ia tidak boleh melakukan pekerjaan di dapur. Zigar pun terlihat sangat kecewa kepada Kokila, begitu juga dengan Ahem. Ia pun merasa tidak enak kepada Zigar. Gopi merasa sedih karena tidak bisa membuatkan teh untuk Ahem. Rasi sedang menelpon dengan Kokila. Ia bercerita bahwa Gopi saat ini sedang hamil dan ia tidak boleh bekerja di dapur lagi. Rasi pun mengatakan bahwa itu sangat merepotkan dirinya. Urmila pun setuju dengan pemahaman Rasi. Lalu ia merencanakan sesuatu untuk menggugurkan kandungan Gopi. Dan jika kandungan Gopi tidak digugurkan, kamu selamanya akan menjadi babu di rumah itu. Dan kamulah yang akan mengurus Gopi. Rasi pun tidak mau hal itu terjadi. Ia pun meminta pendapat kepada Urmila untuk mencari ide bagaimana caranya untuk menggugurkan kandungan Gopi. Mereka berdua sangatlah kejam dan licik. Saat asik sedang menelpon, tiba-tiba saja Zigar datang dari belakang dan Rasi pun begitu kaget dan berkata, "Kenapa kamu datang dengan tiba-tiba?" Zigar pun menjawab, "Aku hanya ingin bertemu denganmu dan aku sangat merindukan istriku. Apakah kamu mendengar sesuatu saat aku menelpon?" Lalu Zigar menjawab, "Tidak, aku tidak mendengarmu berkata apa-apa." Rasi begitu sangat lega karena rencananya tidak diketahui. Lalu Zigar menyuruh Rasi untuk membuatkan teh untuk Ahem dan diantarnya ke ruangan tamu. Rasi mengantarkan teh kepada Ahem dengan harapan Ahem memuji dirinya. Karena sejak dari dulu Rasi memang mengharapkan cinta dari Ahem. Tetapi Ahem tidak menaruh hati sedikit pun untuk Rasi. Ahem mengajak Gopi untuk jalan-jalan. Lalu ia menawarkan, "Gopi, apakah kamu ingin es krim?" Lalu Gopi pun menjawab, "Iya Ahem, aku sangat ingin memakan es krim." Gopi dan Ahem sampai di pasar malam. Lalu ia pun langsung menuju ke kedai es krim Lalu ia pun memesan 2 es krim untuk dirinya dan Gopi. "Terima kasih Ahem, aku sangat senang sekali dibawa jalan-jalan ke tempat ini," kata Gopi kepada Ahem. Tiba-tiba saja saat Gopi ingin memakan es krim, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa sangat mual. "Gopi, apakah kamu baik-baik saja?" "Ahem, aku sangat mual. Mungkin ini efek karena aku sedang mengandung. Maafkan aku Ahem karena aku tidak bisa memakan es krim itu."
Ahem langsung mengajak Gopi untuk pulang karena ia khawatir dengan kandungannya. Kamu harus segera istirahat. Tibalah Ahem dan Gopi di rumah. Kokila langsung menyambut Gopi dan ia memanggil Rasi untuk membantu Gopi berjalan. Rasi pun datang dan ia membantu Gopi berjalan karena ia merasa sangat sedikit pusing. Telepon Ahem berbunyi. Gopi menyuruh Ahem untuk mengangkat teleponnya. Lalu Gopi berjalan dibantu oleh Rasi dan tiba-tiba saja Gopi pun hampir terjatuh karena ia merasa sangat pusing sekali. Rasi berkata, "Gopi, apakah kamu tidak apa-apa?" Saat Gopi ingin mengambil map yang jatuh, "Gopi, biarkan aku yang mengambilnya. Sepertinya kamu untuk saat ini tidak baik-baik saja." Gopi pun merasa sangat tidak enak kepada Rasi. Urmila datang mencari Rasi, lalu tiba-tiba saja ia melihat Rasi sedang memunguti map yang jatuh. Saat itu Urmila sangat merasa kesal kepada Gopi karena Rasi seolah-olah jadi pelayan di rumah itu. "Kenapa kamu melakukan itu?" kata Urmila kepada Rasi. Rasi pun berkata, "Tidak apa-apa ibu, karena ia sangat membutuhkanku dan aku siap membantunya." Rasi dan Urmila langsung masuk ke kamar. Urmila menyisir rambut Rasi sambil ia menghasut Rasi karena tidak tega melihat Rasi diperlakukan seperti itu. Tetapi Rasi tidak keberatan untuk membantu Gopi karena dia sudah banyak menyelamatkan hidupnya. Tetapi Urmila tidak terima dengan semua itu karena ia merasa anaknya itu sudah dijadikan pelayan untuk Gopi. Dan terjadilah perdebatan antara keduanya. Urmila mengancam Rasi, "Kalau kamu tidak menuruti perkataanku, aku tidak akan memperdulikan dirimu lagi." Ia pun terus menghasutnya agar rencananya untuk menggugurkan kandungan Gopi dijalankan. Rasi menolak kemauan ibunya itu. Ia pun kesal dan marah kepada Rasi, lalu memutuskan untuk pulang. Lalu Rasi pun membayangkan ketika Gopi sudah melahirkan, karena dirinya lah yang akan dibuat repot olehnya. Rasi membayangkan mengganti popok dan begitu repot dibuatnya. Ia pun membayangkan betapa tersiksanya dirinya nanti. Rasi pun sedikit cemas dibuatnya. Dan episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari channel ini. Kami pamit undur diri dan wassalam.